nikmat sehat, taufik dan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pembayaran hidayah itu adalah petunjuk Allah mengajarkan kita ini si kena, ini si salah, itu namanya hidayah. B si kena, B si salah, itu namanya hidayah, adik-adik. Kalau taufik artinya kita suka, ringan gawe sesuatu si kena. Nah, itu arti taufik. Ringan gitu. Jangan lam tahu ya kena tengaji pagi-pagi. Oh, luar biasa besar pahalanya kita majelis ilmu. Tapi lamuna arah halangan kita atau malas, berat langkah kita. Oh, jangan mau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik artinya Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita, angan kita supaya kita suka dengan semua kebaikan. Alhamdulillah yang pelungguh semuanya sekarang dicurahkan rahmat taufik hidayah. Dengan bukti, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di majelis ini. Walaupun di gang kelas tidak ada masalah. Insyaallah nanti kata Bapak Tuan aulanya akan jadi dalam waktu dekat. Mudah-mudahan nggih. Aulanya akan jadi dalam waktu dekat. Jadi nanti perlu panas-panasan. Bulan puasa meriah acara kita nanti. Adik-adikku bisa hadir semuanya dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan yang pelungguh bisa bersilaturahim. Karena dengan sindik dan demen silaturahim dinarak baturnya nanti di akhirat. Diceritakan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang tidak beriman itu iman tuh doang. Orang-orang beriman masuk surga satu persatu. Nih masuk surga, nih masuk surga. Arak sih kebetulan diazab di neraka, datang baturna. Ayo kita masuk surga sama-sama. Datang anak jarina, datang keluarganya. Ayo kita masuk surga sama-sama. Tapi orang kafir di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mereka mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Mun kami denarak batur kami nanti di akhirat. Itu kata orang kafir. Enggak ada yang negur-negur kami disiksa. Enggak ada yang nulung kami. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Seandainya ku bau kehidupan lagi, ku dikasih kesempatan oleh Allah sekali lagi hidup, gengku beriman. Itu kata orang kafir. Tapi tidak ada lagi kesempatan itu Bapak Ibu. Alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman sekarang di dunia. Sehingga nanti siapa tahu mungkin tiang, mungkin adik-adik Bapak Ibu semua, na'udzubillah, tersendat yaumul hisab, tersendat urusan-urusan akhiratnya. Bedit itu kan cebatur. Oh Bapak itu kencentiang ngaji dulu di Montong Tangi. Saya bersaksi dengannya dengan bagus. Ayo ikut ke surga. Arah nenek itu ke surga. Begitu juga dengan ibu-ibu, dengan tiang. Nanti adik-adik bersaksi ya, Ustadz pernah datang ke Montong Tangi ya. Dedik teduh. Lalu Ustadz tersendat nanti urusan akhiratnya, panggil Ustadz. Oh itu yang sudah ziarah datang ke Montong Tangi. Ayo ikut Ustadz ke surga. Nah begitu ternyata silaturahim, hubungan baik yang kita bina di dunia lillahi ta'ala kekal sampai akhirat. Di satu sisi itu menjadi syafaat yang membantu kita nanti di akhirat. Nah itu tujuan tiang datang ke sini Bapak. Mudah-mudahan tiang bu silaturahim di sekali dua doang. Tiap hari
agar ngerombok saksi tiang nanti di akhirat, agar kita saling bersaksi atas semua kebaikan yang kita lakukan nanti di akhirat. Kemudian salah satu hal juga yang memotivasi tiang datang adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dalam surah Al-Asr itu Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia ini dalam keadaan rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kita. Illal ladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Lagu dena entah tono doang. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dia sekedar beriman, tapi dia juga mengerjakan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia sekedar beriman, dia sekedar ngaji sembahyang, dia sekedar berpuasa, dia sekedar berzakat doang. Tapi juga wa tawassaw bil haqqi. Mereka saling menasehati. Artinya Bapak Ibu, lamun tak aku je pokoknya bagus sembahyangku, sempurna puasaku, ngombe-ngombe wah batur itu. Oh, masih rugi di sana. Ndik tercukup rukuk sujud le atas sejadah doang di dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita saling peduli dengan sesama. Yang tidak rugi kata Al-Asr itu adalah dengan si beriman, dengan si beramal soleh. Dia cukup dengan dua ini saja, tapi dia juga saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam bersabar. Anjuran kan dunia ini dia habis-habis dengan musibah ya, ibu-ibu, adik-adik kan pada tidur nih. Gak ada suaranya, adik-adik biasa ribut. Mungkin takut nanti diikop sama Ustaz Arjullah. Gini. Tapi bagus. Dengar ustaz-ustazanya adik-adik. Nah, dia cukup dengan ibadah saja ibu-ibu. Tapi kita harus tambah dengan sama-sama berwasiat dengan kebaikan. Mungkin di hari ini tiang yang punya kesempatan bercerita di hadapan pelunggu semua, di hadapan adik-adik. Tapi siapa tahu nanti tiang yang butuh dinasehati. Siapa tahu tiang yang butuh cerita. Manjuran siaran musibah, lamun dek tidaknya itu paling tahu rasanya, Bu Bapak. Contoh kecil saja yang selalu terjadi di tengah-tengah kita bila jeluk. Kematian, berita keluarga. Siapa yang tidak tahu kalau manusia itu pasti mati? Semua kita sadar itu. Siapa yang tidak tahu kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun itu tercoba si Allah dengan musibah itu, hilang kesadaran. Lupa atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun kenyengkan itu teruji. Jadi butuh kita dinasehati oleh teman, oleh keluarga, oleh ustaz, ustazah. Butuh kita. Karena begitu kita yang merasakan ujian, lupa atau apa sih wah siapa, lupa atau pengetahuan itu semua. Nah, watawasau saling menasehati. Itu kenapa di dalam Al-Quran mengatakan saling menasehati. Karena di Arab ngumbe-ngumbe alim solehnya seorang tetap butuh dia nasihat sampai dia mati. Karena manusia yang kena seger di usia muda, tapi nanti liwat 50, wah mulai lupa-lupa. Wah mulai kurangin nikmat. Sekejik-kejik dulu kuranginnya si Allah Ta'ala. Nikmat manis kuranginnya dulu. Nah, dek dua ni kuranginnya makanan-makanan manis. Nikmat balung kuranginnya si Allah Ta'ala.
nikmat waktu. Tiba-tiba nanti dia tahu janji Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita diambil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maut itu dia sekedar untuk orang tua, adik-adik. Maut itu dia kenal usia. Kemarin ada kawan tiang dari Dasan Lekong. Dia baru pulang dari Mesir dalam keadaan berpuasa di siang hari, duduknya si wayahana di Nuras. Wafat. Beliau S1 di Al-Azhar, tamatan ma'had, belum menikah. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia bukan jaminan maut itu datang. Nah, itu dua alasan tiang datang di hadapan pelunggu semua. Pertama untuk silaturahim, kedua untuk kita saling menasehati.